Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar nih? Semoga tetap semangat ya. Hai Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Irma Yuliana dari Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang ekosistem. Sobat Biologi, tahu nggak sih apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya, mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu mencakup semua organisme hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya yaitu hewan, manusia, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sementara komponen abiotik yaitu suatu komponen yang terdiri dari faktor-faktor non-hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya bebatuan, udara, tanah, matahari, suhu, dan kelembapan. Nah, Sobat Biologi, udah tahu kan apa perbedaan dari komponen biotik dan komponen abiotik? Jadi, perbedaan dari keduanya yaitu dari cangkupannya, di mana komponen biotik itu mencakup semua organisme yang hidup, sedangkan komponen abiotik mencakup faktor-faktor non-hidup dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, komponen biotik itu terdiri dari 3 tingkatan loh. Yang pertama yaitu ada individu. Individu ini merujuk pada organisme tunggal yang hidup dalam suatu ekosistem. Contohnya yaitu ada ikan. Kemudian, tingkatan yang kedua yaitu populasi. Populasi ini terdiri dari sekelompok individu yang termasuk dalam spesies yang sama dan tinggal dalam suatu daerah yang sama. Contohnya yaitu populasi ikan Nemo. Tingkatan yang ketiga yaitu ada komunitas dalam suatu ekosistem, yaitu merupakan kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda yang hidup dan saling berinteraksi satu sama lain di suatu wilayah tertentu. Contoh dari komunitas ini yaitu terdiri dari populasi rumput laut, populasi ikan, populasi ubur-ubur, dan populasi terumbu karang. Di mana dari ketiga tingkatan komponen biotik ini merupakan contoh dari ekosistem laut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang interaksi antar makhluk hidup. Nah, interaksi antar makhluk itu terdiri dari kompetisi. Nah, Sobat Biologi, tahu nggak sih apa itu kompetisi? Kompetisi ini merupakan suatu persaingan antara makhluk hidup. Contohnya, di sini ada rusa, sapi. Nah, rusa dan sapi, mereka ini saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan makanannya, yaitu saling memperebutkan rumput. Kemudian, contoh lainnya yaitu ada kupu-kupu dan lebah. Kupu-kupu dan lebah saling bersaing satu sama lain untuk memperebutkan madu yang terdapat dalam bunga. Interaksi yang kedua yaitu ada predasi. Predasi yaitu suatu interaksi makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini ada tupai yang memakan rambutan, kucing yang memakan ikan, dan katak yang memakan belalang. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi simbiosis. Simbiosis ini merupakan suatu interaksi yang memiliki ciri khas, di mana simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya di sini ada bunga dan lebah. Bunga dan lebah saling mengalami keuntungan di mana bunga ini dibantu penyerbukannya oleh lebah dan lebah bisa mendapatkan madu yang ada di dalam bunga. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme.
Simbiosis parasitisme yaitu suatu interaksi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak. Contohnya yaitu benalu yang hidup di pohon mangga. Pohon mangga ini mengalami kerugian. Mengapa? Karena makanan atau cadangan makanan yang terdapat di dalam pohon mangga ini diambil atau secara paksa dicuri oleh benalu. Sehingga pohon mangga mengalami kerugian, sedangkan benalu mengalami keuntungan karena mendapat makanan dari pohon mangga. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak, namun pihak lainnya tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya yaitu ada pohon anggrek yang menempel pada suatu pohon, dan juga ada telur katak yang menempel pada daun teratai. Nah, Sobat Biologi, sekarang sudah tahu kan bagaimana interaksi antar makhluk hidup itu terjadi? Nah, dalam suatu ekosistem itu ternyata ada rantai makanan loh. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan yaitu suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup, namun dengan urutan-urutan tertentu. Rantai makanan ini dimulai dari produsen. Contoh dari produsen yaitu di sini ada rumput. Nah, rumput mengapa disebut sebagai produsen? Karena rumput mampu menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini merupakan hewan herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Nah, di sini belalang berperan sebagai konsumen pertama atau konsumen primer. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Nah, katak di sini merupakan konsumen kedua atau konsumen sekunder. Selanjutnya, katak akan dimakan oleh ular. Nah, ular merupakan konsumen ketiga atau konsumen tersier. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Nah, elang merupakan konsumen puncak atau konsumen terakhir. Nah, Sobat Biologi, setelah semua rantai makanan ini terjadi, maka ketika makhluk hidup sudah mati, maka mereka akan diurai oleh organisme pengurai, yaitu seperti bakteri, cacing, dan jamur. Nah, konsumen pada rantai makanan tersebut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada herbivora. Herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan. Nah, contohnya seperti rusa, sapi, dan kambing, serta masih banyak lagi contoh dari hewan herbivora. Nah, contohnya itu mereka memakan tumbuhan berupa rumput. Selanjutnya ada hewan karnivora, yaitu suatu makhluk hidup atau hewan yang memakan daging. Nah, contoh di sini yaitu ada elang yang memakan tikus. Selanjutnya ada omnivora, yaitu hewan pemakan segala, artinya ia juga makan tumbuhan dan juga makan hewan. Atau bisa disebut sebagai perpaduan antara hewan herbivora dan hewan karnivora. Contoh dari hewan omnivora ini yaitu adalah ayam. Ayam ternyata tidak hanya makan rumput loh, ternyata ayam juga makan serangga dan cacing. Nah, dalam suatu ekosistem itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, Sobat Biologi, perlu diketahui nih bahwa ternyata ekosistem itu tidak hanya ekosistem alami saja. Yang kita anggap sebagai ekosistem alami ternyata adalah ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia. Jadi, apa itu ekosistem alami dan ekosistem buatan? Ekosistem alami yaitu suatu ekosistem yang dibuat secara alami, artinya tidak ada campur tangan dari manusia. Bisa dimaksudkan bahwa ini benar-benar ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya yaitu seperti hutan, sungai, dan laut. Selanjutnya adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, contohnya itu ada kolam ikan dan sawah. Sobat Biologi, coba deh kita lihat beberapa gambar yang ada di slide ini.
Ternyata ini merupakan dampak dari apabila kita tidak menjaga ekosistem dengan baik. Nah, contoh dari dampak ini yaitu dari aktivitas manusia sendiri, sehingga berdampak pada hutan yang gundul akibat dari penebangan hutan secara liar, sehingga dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan oksigen menjadi berkurang, sehingga apabila terjadi curah hujan yang sangat tinggi, maka akan menjadikan tanah longsor. Selain itu, di sini ada gambar bahwa itu terdapat banjir. Nah, banjir di sini tidak sebarang banjir, sobat biologi. Ternyata banjir ini membawa sampah yang bertumpun, di mana banjir ini adalah dampak negatif dari aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada bencana alam. Nah, bencana alam ini contohnya seperti tsunami dan gunung meletus. Nah, bencana alam ini kita sebagai manusia tidak bisa memprediksinya, sehingga kita hanya bisa berantisipasi apabila terjadi bencana alam. Dan apabila bencana alam ini terjadi, dapat mengakibatkan perubahan ekosistem yang sangat signifikan. Nah, untuk itu, sobat biologi, dengan adanya dampak negatif ini membuat kita sadar bahwa pentingnya menjaga ekosistem. Karena dampak negatif ini dapat menyebabkan kerugian ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim yang lebih serius sehingga dapat mengancam kesejahteraan manusia yang bergantung pada ekosistem yang sehat. Nah, oleh karena itu, penting untuk kita selalu mengambil langkah-langkah konservasi dan berkelanjutan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Nah, dengan menjaga ekosistem yang dengan baik, maka kita dapat mencapai keberlanjutan dan dapat memastikan bahwa ekosistem tetap memberikan manfaat bagi kehidupan manusia serta keanekaragaman hayati lainnya. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang ekosistem yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk sobat biologi, kita harus menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka kita menjaga bumi agar tetap lestari. Salam biologi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.